Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucap syukur alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya masih diberikan kesempatan sehat sehingga dapat mempresentasikan tugas dari mata kuliah entrepreneurship berbasis bermain dan permainan anak usia dini dalam menjelaskan permainan tradisional pasaran. Dosen pengampu Bunda Ifat Fatima Jahro, MPD. Latar belakang masalah. Sejak masa modern sekarang ini sudah jarang menjumpai permainan tradisional seperti pasaran, petak umpet, gobak sodor, dan jejamuran, dan masih banyak yang lainnya. Permainan seperti itu mungkin masih dilakukan anak di pedesaan, namun itu pun sudah sangat jarang. Bila di pedesaan sudah sangat jarang, apalagi di daerah perkotaan yang notabene penduduk sudah sangat individualis. Melalui bermain, anak didik diharapkan mampu membangun kepercayaan diri, tanggung jawab, saling kerjasama, dan mengasah otak kiri untuk berpikir cepat. Kewirausahaan, istilah entrepreneur atau wirausaha, berasal dari bahasa Prancis entreprendre yang berarti berusaha atau mengusahakan. Sedangkan entrepreneur dalam bahasa Indonesia dapat diartikan wirausaha yang berasal dari kata wira yang memiliki makna sebagai orang yang berani, teladan, utama atau patut dicontoh. Sedangkan usaha yang berarti kerja keras untuk memperoleh hasil atau menghasilkan sesuatu. Sehingga wirausaha adalah seseorang yang mempunyai kreativitas dan sangat semangat yang tinggi untuk bekerja dan berhasil dalam usahanya. Pembahasan kali ini, masa anak usia dini merupakan masa di mana segala kesempatan dapat berkembang dan dikatakan sebagai masa kritis dalam perkembangan. Dengan bermain, anak terstimulus dalam berbagai perkembangan dalam rentan kehidupannya. Implementasi entrepreneurship dalam pertunjukan permainan dapat dilakukan dalam berbagai permainan termasuk permainan pasar. Deskripsi permainan pasaran. Permainan pasaran merupakan satu dari sekian banyak permainan tradisional yang ada di Indonesia. Permainan ini sangat digemari oleh anak-anak, utamanya anak yang masih tergolong anak usia dini. Bagi anak usia dini, permainan ini sangat mudah dilakukan karena permainan ini hanya sebatas permainan perang jual beli dan tidak menggunakan media khusus dalam pelaksanaannya. Anak dapat menggunakan benda apa saja untuk dijadikan pendukung jalannya permainan ini, seperti botol bekas, kaleng bekas, ataupun benda-benda lain yang dapat dijadikan sebagai tempat dagangan yang akan dijual. Cara bermain permainan pasaran. A. Persiapan. Sebelum melakukan permainan pasaran, biasanya anak-anak menyiapkan tempat dan alat yang akan digunakan untuk bermain. Alat-alat yang digunakan biasanya kertas, daun, atau pecahan genting yang sudah tidak terpakai sebagai alat tukar uang. Barang dagangannya biasanya berupa daun yang dipotong menyerupai mie, bunga pacar, banyu, dan masih banyak lagi. B. Aturan permainan. Anak-anak akan cenderung membagi peran, seperti siapa yang menjadi penjual dan siapa yang menjadi pembeli. Penjual dan pembeli masing-masing memiliki keluarga dan setiap anggota keluarga akan mencari alat-alat yang bisa digunakan untuk mendukung jalannya permainan ini. Keluarga penjual akan mencari apa saja yang akan mereka jual, sedangkan keluarga pembeli akan mencari alat tukar uang yang akan mereka gunakan untuk membeli. Permainan ini tidak memerlukan aturan seperti permainan tradisional, betengan, dakon, atau yang lain. Serta permainan ini tidak bersifat terikat atau menang kalah. Dan tidak ada unsur persaingan dalam permainan ini. Kesepakatan dalam permainan ini biasanya terkait dengan ketentuan alat bayar. Misalnya, pecahan genting sebagai uang receh dan daun besar sebagai uang yang bernilai tinggi, sedangkan daun kecil uang yang bernilai rendah.
C. Pelaksanaan permainan. Anak-anak yang menjadi keluarga penjual mempersiapkan dagangannya yang akan mereka jual seakan-akan seperti para pedagang yang berada di pasar. Mereka juga menawarkan dagangan mereka kepada pembeli. Dagangan yang mereka jual juga ditata rapi sedemikian rupa sehingga pembeli tertarik untuk membeli. Pembeli yang sudah mempersiapkan uang membeli dan tidak jarang mereka menawar seolah-olah mereka seperti orang dewasa yang menawar ketika berada di pasar. Jika sudah sepakat dengan harga barang yang akan dibeli, maka pedagang akan membungkus barang yang akan dibeli. Membeli tidak hanya membeli satu macam barang saja, akan tetapi mereka seolah-olah berputar-putar mengelilingi pasar mencari barang yang mereka butuhkan. Dan apabila barang dirasa sudah cukup, maka pembeli akan pulang ke rumah. Pada saat berada di rumah, keluarga pembeli memasak untuk keluarganya. Begitulah permainan pasaran berlangsung sampai anak-anak merasa bosan dan membubarkan diri. Relevansi permainan pasaran dengan mengembangkan metode kewirausahaan dan sosial emosi. Permainan pasaran pada dasarnya adalah permainan jual beli. Ada pihak yang berperan sebagai penjual dan ada pula yang berperan sebagai pembeli. Permainan ini memiliki banyak manfaat yang sangat besar, di antaranya yaitu penanaman nilai-nilai dan sosialisasi agar kelak anak memerankan status dan perannya dalam masyarakat dengan baik. Permainan ini merupakan alat yang sangat baik untuk mengembangkan aspek sosial dan moral anak karena ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti semua anak. Jika permainan menjadi lebih terorganisasi dan aturan-aturan dapat diterapkan, maka anak belajar memodifikasi perilakunya untuk menghormati yang lain dan memahami batas-batas sosial. Jika anak matang, ia makin sadar mengenai kebutuhan kerja tim. Beberapa permainan yang lebih kompleks memerlukan kerja kognitif untuk mengembangkan strategi yang sederhana. Hidayatullah 2008. Untuk kesimpulan, berdasarkan analisis hasil pemikiran mengenai membangun jiwa kewirausahaan pada anak usia dini, dengan permainan tradisional pasaran dapat melatih anak untuk membantu membangun karakter entrepreneur pada anak adalah memberikan simulasi pada anak sejak dini, yaitu melalui permainan yang sederhana. Permainan tradisional sebagai salah satu bentuk permainan anak pada dasarnya banyak mengandung nilai-nilai pendidikan, namun sayangnya saat ini mulai ditinggalkan. Permainan pasaran merupakan permainan jual beli. Ada pihak yang berperan sebagai penjual dan ada yang berperan sebagai pembeli. Permainan ini merupakan alat yang baik untuk mengembangkan aspek sosial, moral, dan kewirausahaan anak karena ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti semua anak. Permainan pasaran berkaitan dengan salah satu metode pengembangan sosial emosi anak karena dalam permainan tersebut terdapat pembagian peran sehingga penerapan dalam permainan pasaran adalah metode bermain peran. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.